Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen Ulumul Quran, Bapak Ahmad Rahmatullah, STHI MAG, dan tak lupa teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah Ulumul Quran dengan tema Nasikh wal Mansukh. Sebelum menuju kepada pembahasan, pertama saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Taufik Rohman, saya sendiri. Yang kedua yaitu Hadliani Triwidya Astuti. Dan yang ketiga yaitu Nandita Nur Ramadhani. Dan yang terakhir yaitu Ainul Yakin Sugianto. Baik, untuk menyikat waktu kepada yang bertugas untuk memaparkan materi, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian nas. Nas sendiri memiliki beberapa makna. Pengertian nas berdasarkan mayoritas ulama terdapat 4 pengertian. Yang pertama yaitu al-izalah, yang artinya atau memiliki makna kata menghilangkan atau menghapuskan, sebagaimana yang dimaksud dalam firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 52 yang berbunyi fayansakhullahu ma yulqis syaitan. Dan yang kedua yaitu at-tabdil. At-tabdil sendiri memiliki arti penggantian, seperti ungkapan kata orang Arab yaitu artinya hakim menggantikan hukum atau dengan hukum lain. Dan yang selanjutnya yaitu at-tahwil. At-tahwil sendiri dapat diartikan pemalingan, seperti makna yang terkandung dalam istilah yang memiliki makna pengalihan pusaka dari seorang kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu pengertian nas yaitu an-naql dengan makna pemindahan, seperti firman Allah yang dapat dipahami dari surat Al-Jathiyah ayat 29 yang berbunyi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Secara harfiah, nas berarti penghapusan, sebagaimana digunakan dalam surat Al-Hajj yang di atas itu. Mungkin hanya seperti itu pengertian nas dari saya, dan untuk selengkapnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadliani Triwidya Astuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun nas, syarat nas, serta persamaan nas dan taksis. Pertama-tama saya akan menjelaskan rukun nas terlebih dahulu. Adanya mansukh atau ayat yang dihapus memiliki ketentuan, yaitu hukum yang dihapus ialah hukum berupa syara yang bersifat mali dan tidak dibatasi dengan waktu atau terikat dengan waktu. Dan apabila hukum tersebut terikat dengan waktu, maka dengan berakhirnya waktu akan berakhir pula hukum tersebut. Maka yang demikian tidak dapat dinamakan nas. Yang kedua, syarat nas. Adapun syarat nas sebagai berikut. 1. Hukum yang mansukh adalah hukum syara. Yang kedua, dalil yang menghapus hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang kemudian dari hukum yang mansukh. Yang ketiga, kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat atau tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Kemudian persamaan nas dan taksis. Nas dan taksis memiliki persamaan antara lain terletak pada fungsinya, yakni untuk membatasi kandungan suatu hukum. Keduanya berfungsi untuk mengkhususkan sebagian kandungan dari suatu lafadz. Hanya saja taksis lebih khusus pada pembatasan berlakunya hukum yang umum, sedangkan nasakh menentukan pembatasan suatu hukum pada masa tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan mengenai perbedaan nasyakh dan taksis
dan dasar-dasar penetapan nasyik dan mansyuk. Pertama yaitu perbedaan nasyak dan taksis. Adapun perbedaan di antara keduanya adalah taksis merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafadz yang dikhususkan tersebut. Sedangkan nasyak menghapus atau membatalkan semua kandungan hukum yang ada dalam satu nasyak yang sebelumnya telah berlaku. Selanjutnya, dasar-dasar penetapan nasyik dan mansyuk. Yang pertama, melalui pentransmisian yang jelas dari Nabi dan para sahabat, seperti hadis, "Kuntu nahaitukum an ziyarat al-kubur ala fazuruha", yang artinya, "Aku dulu melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah." Yang kedua, melalui kesepakatan umat bahwa ayat ini nasyik dan ayat itu mansyuk. Yang ketiga, melalui studi sejarah, mana ayat yang lebih belakang turun sehingga disebut nasyik dan mana yang turun duluan sehingga disebut mansyuk. Nah, mungkin sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin Sugianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang polemik keberadaan mansub di dalam Al-Quran. Nasakh dan mansub merupakan salah satu kajian yang sudah lama menjadi bahan perbincangan para ulama terdahulu. Akan tetapi, pembahasan terkait nasakh mansub ini masih menyisakan problem oleh sebagian ulama lain, sehingga terdapat pro kontra dalam menanggapi nasakh mansub itu tersendiri. Salah satunya adalah polemik konseptual akar yang berbeda polemik seputar keberadaan nasakh dalam Al-Quran dan menyisakan debat yang tidak kunjung usai dalam kajian Al-Quran ini. Bahkan dalam kajian hukum Islam ini lantaran kebanyakan ayat-ayat yang diduga nasakh itu terkait dengan kebijakan hukum dalam Islam. Polemik konseptual lahir berdasarkan pemuaian dan penyusutan semantik yang berujung pada kesimpulan ekstrim bahwa tidak ada nasakh dalam Al-Quran. Sehingga uraian tersebut hendak mengulas persoalan akar-akar paradigmatis yang mengantarkan pada polemik yang tak kunjung henti di kalangan pengkaji Al-Quran, dan sampai sejauh mana ada kompromi pemahaman dalam penyelesaian persoalan ini. Alhamdulillah, semua materi pada hari ini telah kami paparkan. Mungkin ada yang kurang jelas atau perlu dipertanyakan. Baik, saya buka pertanyaan. Silakan bertanya di WhatsApp grup. Maksimal 3 penanya. Dan mungkin nanti apabila ada waktu lebih bisa ditambah lagi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.